Belakangan ini jadi tren atau seperti apa ya, bahwa masyarakat kita itu setiap akhir pekan, tidak hanya akhir pekan, ini juga mulai meramaikan sejumlah tempat favorit untuk berolahraga. Misalnya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini di sana bersama rekan kami, Vena Melinda. Apakah masyarakat di sana yang berolahraga sudah mematuhi semua protokol kesehatan, Vena? Baik Abraham dan juga Uci, terkait dengan protokol dari kesehatan yang diterapkan oleh pihak GBK, ini sudah mulai diterapkan terutama sejak diterapkannya PSBB masa transisi, di mana mekanisme warga yang hendak memasuki area GBK di gerbang utama terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya. Kemudian jika warga atau pengunjung yang hendak memasuki area ring road Stadion Utama GBK dianjurkan atau diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel atau tempat cuci tangan yang sudah disediakan di dekat pintu masuk dari ring road Stadion Utama GBK. Dan seperti yang Anda lihat, Abe dan Uci, semakin sore area Gelora Bung Karno ini semakin ramai. Sama halnya dengan kondisi tadi pagi, jam ramai ini mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan terlihat tidak hanya dari kalangan anak-anak saja, orang dewasa pun juga ikut meramaikan kawasan GBK. Tidak hanya berolahraga saja, Abe dan juga Uci, tadi kami juga sempat melihat banyak keluarga yang juga mengabadikan momen, yakni dengan berfoto, karena mereka juga mengaku selama PSBB kemarin ini mereka merasa bosan, dan saat GBK dibuka untuk umum, mereka memanfaatkan waktu untuk datang kemari dan berjalan-jalan santai menghabiskan waktu mereka. Dan sejauh ini dari pantauan kami, petugas keamanan atau pihak dari GBK terus berpatroli, baik menggunakan motor maupun menggunakan mobil golf atau bugikar, untuk menghimbau kepada pengunjung untuk tetap berjaga jarak satu sama lain sekitar 2 meter, kemudian wajib menggunakan masker untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan terkait dengan jam operasional dari GBK ini ada perubahan, Abe dan Uci, jika bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yakni dibuka mulai pukul 05.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk akses pintu masuk, pengunjung hanya bisa melalui pintu 10 dan juga pintu 5. Dan jika ingin berolahraga di kawasan Ring Road, bisa masuk di pintu A atau Plaza Barat, kemudian pintu D, Plaza Tenggara, dan pintu H, pintu jalur kuning. Dan Abe Uci, untuk saat ini di kawasan Ring Road ini hanya digunakan untuk warga yang jogging atau berjalan santai. Untuk yang bersepeda tidak boleh berolahraga di dalam kawasan Ring Road dan hanya bisa di luar area Ring Road Stadion Utama GBK. Terima kasih Vena Melinda, laporan Anda langsung dari GBK Senayan, Jakarta. Kita kembali bergabung bersama dengan Pak Pandu. Kalau kita lihat fenomena seperti ini, Anda juga simak tadi, ini bisa dibilang wisata sambil olahraga. Ini bosan di rumah, masyarakat sudah mulai meramaikan GBK, salah satu tempat favorit untuk lari bersama. Tidak ada jaminan bahwa yang ada di sana semua aman dari COVID-19. Tapi di sisi lain masyarakat butuh olahraga. Menurut Anda seperti apa komentar Anda mengenai ini? Ya, kalau kita antisipasi sih pasti akan masyarakat memang butuh exercise ya, butuh olahraga. Dan kebetulan ini hari Minggu kan, biasanya ada Car Free Day dan mereka mencari tempat-tempat berolahraga. Pak Presiden saja juga berolahraga, tapi berolahraganya hanya dengan 2 temannya gitu kan. Tetapi ini kan kalau di tempat publik seperti GBK, itu kita sudah antisipasi, seharusnya dibuat jarak dalam pengertian, dibuat garis-garis untuk jalan kaki atau lari. Biasanya mereka keliling GBK kan lari. Nah, Pak Pandu, kan biasa dibuat garisnya gitu. Maaf sampai di sana, ketika lari kan biasa itu masker dibuka. Apakah ada risiko penularan juga di sana? Sebaiknya sih tetap, karena menggunakan masker, kita kan tidak berkompetisi. Jadi larinya kan bukan lari cepat, tapi lari pelan gitu ya. Harus tetap menggunakan masker sebaiknya dan menjaga jarak. Tapi bukan untuk balapan. Kalau balapan itu butuh oksigen yang cukup, sehingga masker itu mengganggu. Jadi sifat olahraganya adalah olahraga ringan, bukan olahraga berat kalau di tempat terbuka seperti itu. Dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di kawasan GBK ini, apakah itu jaminan bahwa penularan tidak akan terjadi?
sebenarnya bukan tidak ada jaminan 100%, tapi dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, kita menurunkan risiko penularan. Ya kan? Jadi itu yang paling penting. Jadi risiko tetap ada, tapi risikonya rendah. Jadi nggak apa-apa, masyarakat tetap menjaga jarak dan olahraga. Tetap harus menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak, dan kalau memegang apa-apa dan sebagainya mencuci tangan. Karena ini yang paling penting adalah menjaga protokol atau mempraktikkan protokol dengan perilaku aman tadi. Kita aman dan sehat dan bisa produktif. Kemudian Pak Pandu, ini Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Pak Doni Monardo mengatakan bahwa 80% orang yang sudah diperiksa ini 80% orang tanpa gejala begitu Pak Pandu. Yang sudah dites tapi positif COVID. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk terhindar dari virus corona, dari orang-orang tanpa gejala ini? Iya, jadi kan kita juga nggak tahu apakah Mbak atau Mas yang di studio ini salah satunya adalah juga infeksi COVID. Jadi karena harus dites untuk membuktikan ada tidak. Dan sekarang sebenarnya tingkat penularan di masyarakat itu memang penularan yang sifatnya komunitas. Sehingga salah satu cara yang paling efektif adalah setiap orang itu harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Jadi kalau setiap orang menggunakan masker, itu artinya akan mengurangi risiko yang sampai titik terendah yang kita bisa lakukan. Dan juga jarak apalagi kombinasi antara jaga jarak, cuci masker dan cuci tangan itu sangat rendah risikonya. Jadi jangan khawatir itu untuk berolahraga atau melakukan kegiatan aktivitas, asalkan ketiganya itu dilakukan, kombinasi ketiga perilaku itu sangat menurunkan risiko penularan. Lalu Senin besok Pak Pandu, karyawan mulai bekerja seperti biasa, kemudian juga berangkat menggunakan transportasi umum, menggunakan KRL dan juga bus dan juga lainnya, kemudian juga menggunakan transportasi ojek online. Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Ya, jadi masyarakat harus tahu bahwa begitu keluar rumah, begitu dia harus menghadapi risiko yang tinggi. Karena itulah masyarakat begitu keluar rumah jangan lupa pakai masker. Dan kemudian untuk tempat kerja karyawan itu harus siap. Jangan sampai semuanya harus masuk jam 7, ya misalnya jam 8. Jam yang sama itu membuat antrian atau kepadatan penumpang transportasi publik jadi tidak terkontrol. Sebaiknya separuh karyawan itu tidak bekerja dulu, ya kan? Atau juga jamnya diubah. Ada yang jam 7 masuk, jam 10 masuk, ada yang jam 12 masuk, ya kan? Pulangnya juga bervariasi dan tidak perlu kerja sampai 8 jam gitu. Mungkin kita simulasi dengan 4 jam dulu, sehingga dengan demikian akan antrian atau kepadatan di transportasi publik bisa dikurangi. Ini yang perlu kita antisipasi dan kita atur bersama antara yang tempat penyedia pekerjaan atau karyawan yang juga untuk melakukan kegiatan ini gitu. Jadi dan jangan lupa memakai masker. Untuk dan juga di tempat kerja. Kemudian Pak Pandu, untuk masyarakat yang harus menggunakan transportasi roda 2 begitu, menggunakan ojek online, apa yang harus diperhatikan? Ya, di ojek online kan yang penting adalah mungkin harus tetap menggunakan masker, ya. Bawa sendiri maskernya, dan juga ada yang menggunakan helm dan sebagainya. Jangan ada transaksi sifatnya cash, semuanya online, ya, dengan sistem online, pembayaran online, dan juga tidak perlu berbicara, ya kan, tidak perlu ngobrol pada tempat yang ini. Dan selalu membersihkan dengan hand sanitizer atau dengan cuci tangan kalau diperlukan. Oke. Secara umum metode pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah kan ini menggunakan kloroquine, ini diakui oleh Rumah Sakit Wisma Atlet. Anda melihat apakah penggunaan obat ini yang dianggap justru beresiko terhadap penyakit lainnya atau menggunakan efek samping, menyebabkan efek samping seperti apa, Pak Pandu? Ya, jadi kan kalau di Wisma Atlet kan sebenarnya itu bukan rumah sakit, ya kan. Biasanya gejalanya ringan, gitu kan. Jadi kloroquine itu beberapa studi menyatakan tidak efektif. Jadi tidak perlu diberikan kloroquine pun sembuh, gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Apakah karena obat yang tersedia ini murah, ya, dan sudah dibeli oleh pemerintah sehingga harus dipakai? Tidak perlu. Kalau memang tidak perlu
Kalau terbukti tidak efektif, ya tidak perlu. Karena ini akan menimbulkan risiko. Setiap obat itu mempunyai efek samping yang kita tidak ketahui. Dan juga kalau memang tidak efektif, ya tidak perlu dipakai. Gitu. Ini yang menjadi harus concern. Jadi saya kecewa sekali kalau ada anjuran dari beberapa organisasi profesi yang masih mencantumkan harap menggunakan kloroquine yang sebenarnya sudah banyak bukti yang menyatakan bahwa ini tidak efektif. Tapi nyatanya Pak Pandu 3.000 pasien di Wisma Atlet ini sembuh menggunakan pengobatan menggunakan obat kloroquine ini. Iya, mungkin juga tanpa diobati kloroquine juga sembuh. Karena kan mereka gejalanya ringan. Ini yang menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Terima kasih Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, sudah berbincang bersama kami.